Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, karena ini sudah pukul 13 lebih 41, mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini, dan atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga izin teman-teman semuanya, mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Mari, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap mudah-mudahan teman-teman meskipun kondisinya siang hari, kondisi ketika diserang rasa kantuk misalnya, mudah-mudahan semangat, tetap semangat. Terima kasih kami sampaikan dan saya kembalikan kepada Mbak Nuning. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Gunawan MED yang telah bersedia membuka kegiatan ini secara resmi. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan inti kita di siang hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu Bapak Ibu di chat itu sudah di-share gitu nggih, daftar hadir peserta. Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dengan langsung klik alamat yang sudah di-share oleh teman-teman panitia. Baik Bapak Ibu, masuk kegiatan inti kita siang hari ini. Narasumbernya adalah di sini informasinya, mohon maaf ini Pak Edi, namanya Pak Edi Setiadi, mohon maaf kalau ada kesalahan nama. Pak Edi Setiadi ini salah satu atau mungkin ketuanya ya, pengembang aplikasi data pokok pendidikan, Subkoordinator Data dan Informasi, Staf Set Dikjen PAUD Dikdasmen. Nanti Bapak Ibu akan mendapat informasi sejelas-jelasnya dari ini yang memang berkecimpung ya, memang yang mengembangkan aplikasi Dapodik ini. Kami mohon Bapak Ibu peserta untuk menyimak kegiatan ini siang sampai sore nanti dan akan nanti ada sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa menggunakan kolom chat gitu ya Bapak Ibu ya, nanti bisa langsung diketikkan, nanti akan kami bacakan setelah narasumber menyampaikan materinya. Begitu. Pak Edi Setiadi nanti akan kami beri waktu sekitar 60 menit untuk menyampaikan materi. Nanti setelah itu baru akan kami buka sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, langsung saja kami beri waktu kepada narasumber Pak Edi Setiadi untuk menyampaikan materinya. Mohon Pak Edi Setiadi, apakah sudah siap? Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu, teman-teman pengelola Dapodik dari grup dari dinas dan lain sebagainya. Nah, harapannya ini bisa menjadi satu motivasi untuk teman-teman ya untuk terus kerja, terus melakukan validasi terutama dari sisi datanya ya. Kalau misalnya kita lihat kuantitas, memang kuantitas Dapodik itu sudah sangat-sangat bagus, sudah 90%. Namun kalau kita melihat kualitas, ya seperti tadi yang disinggung oleh Pak Dedi, kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita parsial melihat kualitas data, maka kualitas data Dapodik yang paling belakang kualitasnya itu adalah untuk data Sarpras, ya, untuk data Sarpras, karena data Sarpras ini cenderung di nomor sekian kan ya, karena tidak kelihatan secara langsung imbasnya, ya tidak kelihatan secara langsung imbasnya. Oke, sesuai dengan jadwal kita di sesi pertama ini kita akan sedikit mengulas perihal kebijakan Dapodik di tahun ajaran 2020 dan 2021. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah perihal
tata kelola dan informasi data pendidikan, ya. Yang pertama ini kalau misalnya kita bagi ke dalam tipe paparan, ya kita ada 2 paparan. Yang pertama adalah tentang pemutakhiran sistem Dapodik. Mungkin ini sudah pada up to date. Saya yakin kalau misalnya kita melihat pemutakhiran, ya karena ini sudah menjelang akhir tahun bahkan, ya, tinggal kita melihat ada problem-problem apa sih dari data-data yang sudah dikirim ini. Kemudian yang kedua adalah pembaruan dari sisi aplikasi Dapodik. Oke, kita masuk ke yang poin pertama tentang pemutakhiran sistem Dapodik. Yang mendasari semangat satu data pendidikan ini yang pertama adalah ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah Permendikbud nomor 79 tahun 2015, yaitu tentang Permendikbud tentang data pokok pendidikan. Yang untuk saat ini mungkin ada beberapa isi dari Permendikbud ini sudah berubah, ya. Ya, kalau misalnya contohnya itu di Permendikbud 79 ini masih ada nama menyebut PDSP. Sekarang PDSP sudah bergabung dengan Pustekom menjadi nama baru dengan nama Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Dan beberapa hal lain. Kemudian yang kedua adalah di 2020 ini kita untuk pertama kalinya kita meresmikan atau mengumumkan bahwa kita memiliki logo official, ya. Karena selama ini umur Dapodik yang sudah 9 tahunan berjalan, kita belum pernah mendeklarasikan logo resmi Dapodik itu seperti apa. Dan di 2020 ini kita mengumumkan bahwa ini adalah logo resmi kita. Ini adalah logo resmi kita. Kemudian ini yang digunakan secara official untuk perihal simbol-simbol atau apa namanya, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan Dapodik lah, ya. Kemudian dengan adanya logo ini tentu saja logo-logo yang bukan kita mau membatasi kreativitas, tapi silakan yang kalau dari kita ini yang kita deskripsikan sebagai logo Dapodik. Kemudian kita masuk ke dalam rekap. Ya, rekap ini kalau secara kuantitas, ya, progres ini sudah 99%, ya. Namun apa yang tadi saya sampaikan bahwa secara kuantitas ini tidak sama dengan secara kualitas, ya. Nanti kita lihat lebih berkomponen lagi. Kemudian pengumpulan data ini tujuannya adalah mengumpulkan data pokok pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Nah, jadi sekarang Dapodik ini tidak lagi namanya ada beberapa nama, ya. Kalau kemarin itu kita di Dapodik itu ada namanya Dapodik PAUD, kemudian ada Dapodik Das, kemudian ada Dapodik Men. Nah, maka di 2020 ini karena Direktorat PAUD, Direktorat Dikdas, dan Direktorat Dikmen ini sudah menjadi satu direktorat yang sama, ya, jadi kita tidak ada lagi namanya Dapodik Das, Dapodik Men, Dapodik PAUD. Ya, jadi kita cukup sebut namanya adalah Dapodik, ya. Maka itu sudah untuk mengcover semua jenjang dari PAUD, Dikmas, Dikdas, dan Dikmen, termasuk pendidikan khususnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat kemarin kita melakukan penggabungan itu di bulan Juli, ya, yang kita gabungkan ini dari Dikdas dan Dikmen digabungkan dengan PAUD Dikmas. Ya, kalau sebelumnya itu baru Dikdas dan Dikmen yang menggunakan aplikasi yang sama. Nah, di tahun ajaran ini
kita menggunakan satu aplikasi untuk semua. Ya, jadi teman-teman PAUD dan Dikmas, mungkin ini adalah hal yang baru, ya, menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi yang digunakan oleh Dikdas dan Dikmen. Kalau sebelumnya teman-teman PAUD memiliki aplikasi Dapodik sendiri dengan nama Dapodik PAUD, sekarang menggunakan aplikasi yang sama digunakan oleh teman-teman jenjang Dikdas dan Dikmen. Kemudian di 2020 ini sasaran satuan pendidikan yang menggunakan Dapodik pun bertambah. Ya. Ada PAUD di dalamnya termasuk TK, KB, SPS, TPA. Kemudian ada kesetaraan, ya, SKB, PKBM. Ya, biasanya penyelenggaranya yang lebih familiarnya itu paket, ya, ada paket A, paket B, paket C. Kemudian yang Dikdas jenjang SD dan SMP, Dikmen ada SMA dan SMK. Kemudian pendidikan khusus ada TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB. Kemudian satuan pendidikan kerjasama atau SPK ini ada SD, SMP, SMA atau dulu lebih familiar dengan nama sekolah internasional, ya, kalau nggak salah. Kemudian ada juga kita sekolah keagamaan. Ya. Sekolah keagamaan ini ada SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK, SMAGK, di Widya Pasraman, Madya Widya Pasraman, dan Utama Widya Pasraman. Nah, sekolah keagamaan ini adalah sekolah-sekolah jenjang pendidikan PAUD Dikdas Dikmen juga, ya. Namun di bawah naungan atau binaan Kemenag, ya. Kemenag, Kementerian Agama. Ya. Untuk Bimas, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, ya. Nah, jadi yang belum menggunakan Dapodik kalau di Kemenag itu Bimas Islam, ya, karena Bimas Islam ada aplikasi tersendiri, ya. Bimas Islam itu MI, MTS, MA itu ada aplikasi tersendiri sehingga tidak menggunakan Dapodik, ya. Tapi untuk jenjang-jenjang atau bentuk-bentuk pendidikan yang di paparan yang di tampilan ini ada SDTK, SMPTK dan seterusnya, ini menggunakan aplikasi Dapodik yang sama, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada mutasi peserta didik dari sekolah-sekolah Kemenag yang bentuk pendidikannya seperti pada paparan ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitas tarik-menarik, ya, yang sudah disediakan oleh sistem Dapodik, aplikasi Dapodik. Ada tarik baik itu mutasi ataupun peserta didik baru, itu bisa dilakukan karena menggunakan aplikasi Dapodik yang sama, menggunakan infrastruktur yang sama, server yang sama, jalur yang sama, sistemnya pun sama, ya. Jadi bisa dianggap bagian yang sama. Jadi bisa menggunakan tarik-menarik. Namun untuk sekolah-sekolah yang bentuk pendidikannya yang tidak ada pada list ini, maka menggunakan fasilitas input peserta didik yang dari luar Dapodik. Itu bedanya kalau misalnya yang dari luar Dapodik itu kan harus ada verifikasi terlebih dahulu, ya, oleh teman-teman dari pengelola Dapodik Dinas Pendidikan. Nah, tapi kalau misalnya asalnya ini dari yang menggunakan aplikasi Dapodik, tentu tidak perlu menggunakan entry luar Dapodik. Itu untuk sasaran satuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya mengenai alamat-alamat aplikasi Dapodik. Ini ada alamat-alamat kita berubah, ya, alamat-alamatnya. Kalau sebelumnya itu kita ada data.dikdasmen, itu ya, ada subdomain dari Dikdasmen itu. Sekarang kita menggunakan domain yang subdomain dari Kemdikbud langsung di bawah domain Kemdikbud.go.id.
Yang pertama ada dapo.kemdikbud.go.id. Ini biasanya untuk progres ya, untuk progres sinkron. Kemudian ada juga untuk informasi-informasi atau berita-berita seputar Dapodik. Kemudian yang kedua ada alamat yang datadik.kemdikbud.go.id. Nah, alamat ini jangan terkecoh, ini adalah alamat untuk dinasnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sekolah buka alamat ini, ya tentu saja tidak bisa login. Nah, itu untuk dinas yang bisa login sini, dinas dan LPMP, dinas LPMP, kemudian BPPAUD. Kemudian yang ketiga ini ada sp.datadik.kemdikbud.go.id. Ini adalah login untuk admin sekolah atau operator sekolah. Jadi selain operator sekolah, tentu kalau login ke alamat ini mereka akan gagal, ya akan gagal karena ini role-nya hanya khusus admin sekolah. Kalau misalnya ada yang login di sini terus muncul notifikasi nama siapa, ya nama pengguna ini tidak berhak login, ya itu artinya hak akses user tersebut bukan sebagai admin atau operator sekolah, ya mungkin sebagai individu guru atau yang lainnya. Nah itu, jadi kalau misalnya yang login di SP Datadik ini hanya operator atau admin sekolah, ya. Kalau misalnya selain jenis operator sekolah, biasanya saat login di SSO itu ada peringatan tidak memiliki hak, ya tidak memiliki hak akses. Itu artinya hak aksesnya bukan user tersebut bukan sebagai admin atau operator sekolah. Kemudian yang keempat ini ada alamat yang baru, ya alamat yang baru yang sebelumnya kita belum pernah menyediakan login untuk individu PTK atau guru. Di 2020 ini kita sediakan untuk akses khusus individu guru yang alamatnya ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, yang login di sini ini khusus untuk individu guru saja. Nah, kalau misalnya ada yang komplain dari sekolah, kok saya tidak bisa login di PTK, ya, atau ada muncul peringatan saya login di ptk.datadik namun ada notifikasi tidak memiliki hak. Nah, ini artinya kalau tidak memiliki hak, ini artinya bahwa usernya tersebut bukan sebagai perannya itu bukan sebagai guru, ya, sebagai selain guru, misalnya sebagai admin, ya, sebagai admin atau operator sekolah itu tidak bisa login di ptk.datadik.kemdikbud.go.id, ya, karena yang diizinkan di situ hanya untuk user-user individu guru saja. Itu untuk alamat-alamat aplikasi kita. Ya, jadi ini aplikasi-aplikasi yang dibawa Dapodik, ya, yang dikelola oleh Dapodik. Oke, selanjutnya kita ada pembaharuan, ya. Pembaruan aplikasi Dapodik ini adalah untuk aplikasi yang offline, ya, yang sifatnya offline, yang diinstal di sekolah, ya, namun berbasis web. Nah, ini berbasis web, terkadang ada juga yang berpikiran kalau yang berbasis web itu online. Ya. Membedakannya adalah kalau yang berbasis web dan offline itu, kalau kita lihat itu alamatnya, kalau kita ketik itu biasanya localhost atau alamat IP lokal atau yang sejenisnya, ya, bukan IP public atau domain. Itu yang paling simpel membedakannya, ya. Kemudian digunakan untuk semua jenjang. Ya, ini untuk kali pertama. Jadi di aplikasi 2021 ini, jadi PAUD, Dikdas, Dikmen, dan kesetaraan aplikasinya menggunakan aplikasi yang sama. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sharing, itu maka secara aplikasi itu, walaupun jenjangnya berbeda, itu aplikasinya adalah aplikasi yang sama. Kemudian pengiriman menggunakan sinkronisasi, jadi dibutuhkan online-nya ini hanya sewaktu-waktu saja, masih tetap seperti
aplikasi Dikdas dan Dikmen yang selama ini digunakan ya. Dulu awalnya ini kan ada aplikasinya adalah aplikasi Dikdas, kemudian diakomodir untuk aplikasi Dikmen, kemudian digunakan juga untuk aplikasi dikembangkan untuk aplikasi Dapodik PAUD, dan sekarang Dikdas, Dikmen dan PAUD ini digabungkan menggunakan aplikasi yang sama. Beberapa pembaruan ini, yang pertama mengenai kode registrasi. Ini format kode registrasinya ini yang berubah ya, untuk PAUD ya, SKB ya, dan PKBM. Kalau dulu itu teman-teman dari PAUD itu menggunakan kode registrasinya sangat panjang ya, yang panjang. Ya, sekarang ini untuk aplikasi yang baru itu menggunakan kode registrasinya itu menggunakan format yang sama dengan digunakan oleh Dikdas dan Dikmen, ya pendek ya, sekitar 10 digit ya, walaupun tidak semuanya 10 digit. Nah, jadi kemarin sempat ada teman-teman dari PAUD yang komplain ya, karena yang dari sharing itu dinyatakan bahwa kode registrasinya 10 digit, kemudian ada yang hanya mendapatkan 9 digit komplain, saya kurang 1 digit gitu ya. Sebenarnya ada yang 9 digit, ada yang 10 digit karena itu menyesuaikan dengan hasil generate ya. Kemudian referensi status desa itu mengacu ke Kemendikbud nomor 580 garing P garing 2020. Ini untuk referensi desanya. Kemudian adanya integrasi output data hasil PPDB daerah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin melakukan PPDB online, kemudian mengajukan untuk integrasi ke teman-teman Pusdatin, maka hasil PPDB-nya itu sudah otomatis masuk ke aplikasi Dapodik, sehingga ada aplikasi Dapodik untuk semester atau tahun ajaran baru rilis, untuk siswa baru sudah otomatis akan masuk dari hasil integrasi tadi. Jadi tidak harus input peserta didik baru lagi, tidak harus tarik-tarikan lagi, sudah langsung terintegrasi. Itu untuk integrasi PPDB. Dan ini lumayan membantu ya, dan biasanya itu kan kalau kemarin itu yang pertama cut off itu untuk cut off BOS ya, cut off BOS ini identik dengan peserta didik, sehingga integrasi PPDB, sistem PPDB dengan Dapodik ini sangat-sangat membantu sekali untuk daerah-daerah yang sudah melakukan PPDB secara sistem ya. Kemudian penonaktifan referensi KTSP dan wajib menggunakan kurikulum 2013. Biasanya ini efeknya kalau di aplikasinya itu ada notif ya, kalau misalnya lanjutkan rombel itu ya, lanjutkan kalau misalnya dia sebelum KTSP, maka dia akan ada notifikasi. Pada aplikasi Dapodik hanya ada referensi K13 ya. Bagi SMK wajib menggunakan K13 yang revisi. Kemudian ada penyederhanaan formulir pada aplikasi, ya, jadi simple isiannya sekarang. Kemudian pembaruan aplikasi untuk data satuan pendidikan PAUD dan PKBM. Kemudian ada tambahan formulir kesiapan proses belajar di masa pandemi diisi oleh kepala sekolah. Ini karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi kemarin kita butuh Kementerian butuh sejauh mana kesiapan sekolah. Informasinya kita sediakan isiannya di Dapodik ya. Kemudian ada fitur pengecek untuk membuka aplikasi PMP atau DS. Jadi ada link langsung. Ini sebagai bentuk semangat integrasi pada beranda aplikasi Dapodik, disediakan fitur untuk membuka aplikasi PMP ya, atau DS offline. Kemudian ada penambahan data rinci pada PAUD khusus jenjang PAUD. Jadi ini isian ini muncul hanya untuk sekolahnya yang jenjang PAUD. Kalau Dikdas dan Dikmen isiannya tentu tidak muncul karena disesuaikan dengan jenjang sekolah tersebut. Kemudian ada penambahan program dan layanan untuk jenjang PKBM dan SKB. Ya. Ini layanan kursus ya, misalnya ada layanan kursus. Kalau misalnya yang menyelenggarakannya itu dari SKB PKBM. Penambahan atribut tanggal mulai dan tanggal selesai pada isian rombongan belajar untuk PKBM SKB.
Ini untuk pencatatan waktu pelaksanaan pembelajaran untuk layanan yang diselenggarakan ya. Karena layanannya di PKBM dan SKB itu kan tidak fix semester ya, tidak fix semester. Kemudian ada pembaruan formulir untuk sanitasi sesuai SDGs. Kemudian dari pembaruan aplikasi untuk data sarana dan prasarana, yang pertama ada perubahan proses bisnis untuk pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang. Tadi yang sempat disinggung, ini bahasanya terlalu teknik sipil banget ya, terlalu teknik sipil banget. Nah, ini sebagai syarat pengusulan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2021. Pemerintah daerah diminta melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah yang bersangkutan. Penilaian dilakukan menggunakan formulir dari Kementerian PUPR. Nah, ini yang berbeda di 2020-2021 ini. Jadi format pengisian kerusakannya itu perhitungannya sesuai dengan formulir dari Kementerian PUPR ya, dan dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lain. Nah, ini kalau misalnya dari ada surat edarannya ya. Jadi itu diminta untuk ada penilaian itu ada kalau misalnya operator sekolah yang langsung yang menghitung, memang tidak semua operator sekolah paham tentang cara menghitung kerusakan, walaupun kita sudah sediakan itu panduannya ya, kita sudah sediakan panduannya. Kemudian nanti juga di sesi yang selanjutnya kita coba share. Nah, namun tidak semua yang membaca panduan pun langsung paham dan bisa melakukan penilaian ya. Nah, di edaran ini disebutkan bahwa penilaian dilakukan menggunakan formulir dari Kementerian PUPR dan dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lain. Ya, selanjutnya hasil penilaian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR dan dilampirkan bersama dokumen pengusulan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2021 pada sistem Krishna. Nah, jadi kalau misalnya kita mengacu ke edaran ini, maka pengisiannya ini didampingi dari Dinas PUPR ya, yang lebih paham, atau yang lebih paham dari teknik sipil ya, tenaga teknik sipil lain. Kemudian bentuk format perhitungannya, ini formulir yang dari PUPR, bentuknya seperti ini. Namun kalau di aplikasi Dapodik itu sudah diotomatiskan ya, sudah diotomatiskan sehingga yang muncul itu hanya nilai akhir kesimpulan dari presentasi tersebut. Bobotnya itu menjadi rusak ringan, rusak berat, rusak sedang, atau rusak total, itu sudah langsung dibobotkan oleh aplikasi Dapodik. Nah, namun kalau formula perhitungannya itu, jadi perhitungannya itu diklasifikasi ada struktural dan non struktural. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu kalau kita melakukan perhitungan, itu bobotnya akan dihitung dulu semua komponen bangunan itu, kalau nggak salah sejumlah 21 atau 23 itu untuk komponen bangunan yang ada di Dapodik, itu dihitung semua, nanti hasil totalnya itu dipresentasikan berapa persen, itu baru hasil akhirnya bisa disimpulkan bangunan tersebut masuk kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau rusak total. Nah, perbedaannya di perhitungan yang dari PUPR ini, kita menghitung pertama ini dari strukturalnya dulu, ada pondasinya, ada strukturnya, baru kemudian yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya dari pondasi, struktur, kemudian bobotnya ini sudah masuk ke dalam hitungan kerusakan yang berat, maka tidak harus melakukan perhitungan yang pada tahap selanjutnya. Itu perbedaannya. Jadi yang pertama, ini step-stepnya dari rumus tadi itu, kalau misalnya kita buat flow-nya itu, pertama pengecekan fondasi. Ya, fondasinya turun, tidak. Kalau misalnya turun, ini sudah masuk, langsung dapat kita simpulkan sebagai ini adalah rusak berat. Kalau misalnya fondasinya tidak turun, kemudian yang selanjutnya kita cek kolom baloknya dan plat. Ya, kolom balok platnya rusak lebih besar dari 30 atau 30, di bawah 30. Kalau misalnya sudah di atas 30, maka ini
sudah masuk rusak berat kalau sudah di atas 30. Jadi tidak harus melakukan perhitungan tahap selanjutnya. Nah, kalau misalnya belum sampai di atas 30%, selanjutnya adalah pengecekan atap. Nah, pengecekan atapnya ini, kerusakannya ini lebih besar dari 30% atau tidak. Nah, kalau lebih besar, maka itu pun sudah masuk dalam kategori rusak berat. Ya. Kalau tidak lebih besar dari 30%, maka ini pengecekan selanjutnya adalah pengecekan dindingnya. Ya. Dindingnya ini sudah kerusakannya di atas 30% atau tidak. Kalau misalnya sudah di atas 30%, ini sampai dinding sudah dapat kita simpulkan bahwa bangunan atau ruang tersebut adalah rusak berat. Nah, kalau masih ternyata dinding kerusakannya tidak sampai 30%, maka kita masuk ke tahap selanjutnya, hitung kerusakan kacanya, ya, pintunya, kusennya. Ya. Kemudian selanjutnya hitung kerusakan plafonnya. Nah, selanjutnya hitung lagi kerusakan lantai. Setelah lantai, kerusakan utilitasnya. Kemudian kerusakan finishingnya. Nah, kemudian dari hasil kerusakan-kerusakan ini dijumlahkan. Nah, maka itu kita dapatkan hasil akhirnya dari perubahan. Nah, rumus tadi di aplikasi sudah diotomatiskan sehingga sudah bisa langsung keluar bobot kerusakannya dan kategori kerusakannya dari bobot tersebut. Masuk kategori atau kriteria kerusakan tingkat apa, tingkat ringan, tingkat sedang, tingkat berat, dan total. Kemudian yang selanjutnya dari pembaruan aplikasi ini ada untuk data peserta didik. Khusus untuk peserta didik pada satuan pendidikan SMA dan SMK itu ada penambahan tabulasi sertifikasi peserta didik. Ini pada data rinci, isian data rinci peserta didik, tapi khusus untuk pendidikan SMA dan SMK. Kemudian kita melakukan kelulusan bersama juga pada tingkat akhir. Ya, untuk kelulusan tingkat TK kelompok B, kemudian kalau yang SD itu kelas 6, yang SMP kelas 9, SMA kelas 12, kemudian kalau SMK yang menyelenggarakan program 4 tahun itu kelas 13. Nah, apabila kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi yang kita kondisikan untuk filter sebagai otomatis lulus, itu pasti tidak kena lulus otomatis. Contohnya kasusnya begini, kita ambil contoh misalnya untuk SD itu yang diluluskan adalah peserta didik yang tingkat 6, ya, tingkat 6 di semester genap kemarin. Nah, kalau misalnya tingkat rombelnya ini bukan tingkat 6, maka tidak akan secara otomatis diluluskan. Atau semester genapnya tidak sinkron. Nah, itu. Jadi kondisi-kondisi ini yang kemungkinan tidak diotomatiskan lulus, ya, tidak by system. Kemudian pembaruan aplikasi untuk data guru dan tenaga kependidikan. Pertama, ada perubahan proses bisnis, perekaman guru baru, guru dan teknik baru yang dikelola oleh Pusdatin. Ya. Ini perekaman guru ini kan ceritanya lumayan panjang, ya, sudah beberapa kali perubahan. Dulu kita awal-awal Dapodik itu semua data bisa di langsung dari aplikasi lokal, ya. Baik itu data Sarpras, data peserta didik, data guru, semuanya bisa di-entry langsung. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, dan untuk membersihkan datanya juga, untuk data perekaman guru ini kemudian ditarik ke dinas. Ya. Setelah itu penugasannya pun sekarang di dinas. Nah, di 2020 ini kita ada perubahan lagi untuk proses bisnis, pengentrian guru baru. Sekarang bukan lagi di Dapodik, tapi dikelola oleh teman-teman dari Pusdatin melalui Verpal PTK, ya, kalau nggak salah itu di Verpal PTK aplikasinya. Nah, prosesnya pertama dari satuan pendidikan ini menyiapkan
dokumen PTK baru, ya. Menyiapkan dokumen PTK baru, kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan. Nah, dari Dinas Pendidikan dicek NIK-nya. Nah, di sini yang kita tekankan adalah NIK, ya. Ya, karena saat perekaman itu NIK yang dientrikan itu akan dipadankan atau di cross check di database pendudukan yang ada di Kemendagri. Nah, kalau misalnya NIK-nya ini tidak terdaftar, ini dianggap NIK-nya adalah NIK yang tidak terdaftar, maka itu yang akan dinotifikasikan bahwa NIK-nya tidak ada di Kemendagri. Dan ini yang belum dilakukan selama ini. Kalau selama ini nambah langsung dari Dapodik, itu kita tidak ada cross check NIK-nya ini terdaftar atau tidak di Kemendagri, di Dukcapil, ya. Nah, kemudian setelah dicek NIK sesuai, selanjutnya masuk proses selanjutnya. Ya, kalau misalnya dari sisi NIK-nya ini sudah ada, kemudian dicek di data yang existing-nya ini ada tidak NIK ini. Kalau misalnya NIK ini sudah ada di Dapodik atau ditemukan di Dapodik, maka direkomendasikan untuk menggunakan tarik PTK. Ya, tarik PTK bisa langsung dilakukan oleh sekolah, ya. Dari sekolah melakukan tarik PTK, kemudian konfirmasi ke dinas untuk melakukan approve atau persetujuan. Jika tidak ditemukan, akan dientrikan sebagai data PTK baru. Ya, setelah dientrikan, kemudian dari Pusdatin ini, server Pusdatin dari server Velval akan dialirkan server Dapo atau manajemen. Ya, kemudian dari manajemen baru sekolah bisa melakukan sinkronisasi agar data PTK-nya turun ke lokal. Tapi dengan catatan, data guru tadi sudah ada di server Dapodik, yang sudah ada di manajemen satuan pendidikan. Kalau belum ada di manajemen, ya artinya belum bisa diturunkan ke data sekolah atau belum bisa diturunkan ke lokal. Ya, jadi pastikan dulu data guru tadi sudah ada di server Dapodik, baru kemudian bisa disinkronkan agar turun ke lokal, ya, turun ke aplikasi sekolah. Itu untuk perubahan proses bisnis untuk perekaman PTK, ya. Selanjutnya perubahan proses bisnis pembuatan atau perubahan akun. Ya, ini proses akun GTK ini sudah disediakan, proses entriannya sudah disediakan sudah dari beberapa periode Dapodik yang lalu, ya. Namun selama ini kita memang belum pernah melakukan verifikasi akun atau email PTK, ya. Nah, di 2020 ini kita coba mulai melakukan verifikasi, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data akun GTK mengikuti pada data individu guru, ya, menginduk pada data individu guru. Yang kita lakukan ini yang pertama adalah cleansing akun pengguna. Ya. Cleansing yang kita lakukan ini salah satunya adalah perihal duplikasi. Jadi kemarin sebelum rilis Dapodik itu mungkin teman-teman juga sempat ada yang nonton YouTube live yang kita siarkan, yang kita tayangkan. Jadi kita melakukan cleansing pengguna ini, salah satunya adalah yang kategorinya digunakan, satu email digunakan rame-rame. Ya, kita pernah menemukan ada satu email yang sama digunakan oleh sampai 30 guru, ya, 30 guru. Ya, kita bingung, ini sebenarnya pemilik resmi email ini siapa? Nah, satu-satunya cara untuk bisa kita memastikan pemilik email ini siapa adalah dengan memverifikasi email tersebut. Nah, karena pemilik asli email tentu dia bisa mengakses emailnya, dia bisa membuka inbox-nya kalau kita kirim email. Nah, untuk yang tidak memiliki resmi email tersebut tentu tidak bisa mengakses. Nah, ini adalah cara kita verifikasi. Nah, yang duplikasi tadi kita bersihkan, kita hapus semua, kemudian silakan di-create-kan akun baru. Ya, kemudian setelah di-create akun baru melakukan verifikasi email GTK.
seluruh GTK akan mendapatkan email verifikasi. Ya. Ya, kalau misalnya yang tidak mendapatkan email, langsung dari akun login itu akan ada notif verifikasi. Nah, kemudian apakah akun guru saja ini yang diverifikasi? Nah, kemarin selama ini kita lebih condong akun itu untuk akses, salah satunya adalah untuk info GTK ya kemarin. Nah, info GTK itu kalau kemarin itu selama ini kita melihatnya adalah untuk tunjangan profesi ya, tunjangan profesi, kemudian tunjangan khusus ya. Nah, ini bukan berarti yang tidak berurusan atau yang tidak berurusan dengan tunjangan itu bukan berarti tidak harus memverifikasi akun ya. Nah, akun ini nempel di individunya. Jadi artinya setiap guru dan tenaga kependidikan yang datanya ada di Dapodik ini harus memiliki akun. Itu harus memiliki akun. Ya, jadi satu akun, satu orang, jadi masing-masing individu memiliki akun yang sendiri-sendiri dengan email masing-masing ya. Kemudian ada penataan peran. Ya, kalau dulu itu kita misalnya kalau guru itu selama ini kalau sekolah itu hanya perannya itu yang selama ini ada itu kan admin sekolah ya atau operator sekolah. Nah sekarang peran ini sudah kita bagi-bagi ya. Kalau untuk sekolah itu paling tidak yang pertama itu yang selama ini sudah ada adalah admin ya atau operator sekolah. Nah kemudian selain admin itu ada lagi. Misalnya contohnya saya ambil contoh untuk transaksi di Siplah kan via SSO atau menggunakan SSO Dapodik. Nah, di Siplah itu penggunaan akun yang bisa login di Siplah itu menggunakan peran yang selain operator sekolah. Ya, ada peran yang lain selain operator sekolah, diantaranya adalah peran kepala sekolah. Ya, jadi di Siplah itu hanya yang bisa login di Siplah itu yang pertama adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua bendahara, yang ketiga adalah pelaksana PBJ. Ya. Nah, itu ada jenis-jenis akun yang berbeda. Kalau misalnya ada operator sekolah yang login di Siplah, biasanya akan ada notifikasi pengguna ini tidak memiliki hak. Tidak memiliki hak. Itu artinya pengguna tersebut yang login di Siplah itu bukan dari 3 peran tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua bendahara BOS, yang ketiga pelaksana PPJ. Ya, jika perannya ini bukan 3 tadi, ya pasti dia tidak bisa login atau ada notifikasi tidak memiliki hak. Ya, itu jadi perannya sekarang lebih tertata ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan aplikasi pengguna Dapodik ya. Ya, terutama yang kita sudah akun itu yang sudah digunakan di mana sudah digunakan oleh banyak aplikasi ini adalah untuk SSO ya atau single sign on. Ya, yang menggunakan single sign on itu sudah banyak aplikasinya ya. Sudah banyak aplikasinya. Kemudian yang lainnya adalah untuk update. Ada data tertentu yang hanya bisa diupdate dari login individu guru ya. Dari login individu guru salah satunya sekarang itu yang harus masuk dari akun GTK Datadik itu adalah untuk update riwayat pendidikan khususnya S1 ya. Nah, kenapa untuk S1 itu diarahkan di online? Kalau dulu itu kan semua riwayat pendidikan itu bisa di entry di offline ya. Nah, namun sekarang kita batasi untuk sarjana itu harus di entry-nya di online. Nah, kenapa harus online? Nah, saat ngentri riwayat pendidikan yang S1 itu data perguruan tingginya itu otomatis link dengan data yang ada di Dikti. Ya, itu. Nah, kalau misalnya menggunakan entrian offline ini tentu saja tidak bisa ngobrol antar server. Jadi harus online. Ada kebutuhan online. Itu salah satunya yang dikunci harus dari akun individu guru untuk update riwayat pendidikan khususnya sarjananya ya, karena link langsung dengan sistem yang ada di Dikti. Kemudian perubahan proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK ya.
Ini pencegahan masuk ke Dapodik jika sekolah belum memiliki akun kepala sekolah, khusus untuk jenjang SMP, SMA, SMK, SLB. Tidak ada akun kepala sekolah menyebutkan tidak melakukan sinkronisasi atau tarik data pencegahan diberlakukan pada aplikasi Dapodik, aplikasi Previl, dan registrasi. Kemudian perubahan atau proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK. Penambahan dan perubahan data akun GTK ini dilakukan di laman manajemen sekolah dan manajemen dinas. Diterapkan pada satuan pendidikan SMP, SMA, SMK, SLB. Kemudian proses bisnis, perubahan proses bisnis, pengisian riwayat pendidikan formal kualifikasi S1 pada GTK. Ini penguncian data riwayat pendidikan formal khusus S1 pada aplikasi Dapodik. Pengisian dan perbaikan riwayat pendidikan S1 dilakukan di manajemen Dapodik menggunakan referensi perguruan tinggi. Ya. Jadi nama perguruan tingginya itu link langsung. Jadi kalau dulu itu kita bisa mengetik langsung nama perguruan tinggi. Nah, sekarang itu kalau kita ketik, nanti ada pilihan. Kalau kita ngetik asal dan pilihannya ini namanya ini tidak ada di data referensi dikti, maka kita tolak. Ya, kita tolak. Karena dulu itu saat kita open, saat kita buka tidak menggunakan referensi pilihan dari dikti, itu pengetikan nama universitasnya itu macam-macam ya, macam-macam. Ya. Tidak semuanya rapi, tidak semuanya tertib. Ya. Ada yang isi namanya ini hanya singkatan saja, ya, dan lain-lain. Pada akhirnya teman-teman dari GTK saat menggunakan data riwayat pendidikan ini kebingungan. Ya, karena setelah di matching datanya kok perguruan tinggi ini tidak ada. Perguruan ini tidak ada. Ya, sehingga hasil diskusi kita dengan teman-teman dari GTK bahwa sebaiknya untuk entry minimal paling tidak S1 yaitu untuk karena ada kebutuhan di Direktorat GTK untuk menggunakan jasa riwayat pendidikan, data riwayat pendidikan khususnya S1 ya, sehingga direkomendasikan untuk menggunakan web service atau ngobrol antar server antara Dapodik dengan sistem yang ada di Dikti. Kemudian pembaruan aplikasi untuk data sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, ada penutupan isian akreditasi prodi pada jenjang SMK, perubahan proses bisnis bagi SMK, tingkat 10 wajib milih jurusan, kemudian perubahan proses bisnis pada SMK yang diperkenankan membuka kelas terbuka, kemudian perbaikan fitur ubah pada ruang praktik kerja bengkel jenjang SMK. Kemudian yang selanjutnya ada sinkronisasi, penambahan fitur tarik data. Nah, tarik data ini bedanya dengan sinkronisasi adalah kalau tarik data itu sifatnya satu arah, hanya download saja, hanya menurunkan data saja, sedangkan sinkronisasi ini dua arah, ya, mengirim dan menerima data, ya, naik dan turun data. Ya, dan tarik data ini bisa dilakukan jika masih terdapat invalid, data invalid. Kalau datanya sudah valid semua, maka sudah siap untuk dilakukan sinkronisasi. Nah, tujuannya adalah agar sekolah tidak buntu apabila ada data-data yang belum ada di lokal. Contohnya misalnya ada kondisi sekolah baru belum mengentrikan guru, tapi langsung install. Nah, ini tentu saja bisa dikirimkan Dapodiknya karena belum ada gurunya. Nah, sedangkan untuk menurunkan guru itu harus ditarik dulu datanya. Kalau tidak ada tarik data, tentu saja tidak bisa sinkron. Karena apa? Karena masih ada invalid, gurunya tidak ada. Nah, salah satunya ini ada kondisi di lapangan yang membuat bottleneck, sehingga kita siapkan fasilitas tarik data ya, agar data yang dari server ke lokal itu tidak harus menunggu invalidnya selesai, namun bisa langsung ditarik atau bisa langsung di-download datanya dari server ke aplikasi lokal. Kemudian penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi ini tadi yang saya sampaikan bersifatnya satu arah dan saat masih invalid ya. Kemudian yang selanjutnya ada pengaturan dan keamanan data. Ada perbaikan pengisian formulir pada peserta didik, kemudian ada perbaikan pengisian formulir juga pada GTK.
penambahan metode penarikan data pada API web service, kemudian penambahan security pada aplikasi, ya beberapa celah-celah yang ada di aplikasi itu temuan-temuan kita akomodir, kita perbaiki, kemudian API web service ini adalah jembatan untuk Dapodik dengan aplikasi lain. Ya, jadi ada aplikasi-aplikasi lain, misalnya ada Era-Upload, kemudian ada PMP. Itu menggunakan data-data yang ada di Dapodik, menggunakan komunikasinya menggunakan jalur API web service. Ya, menggunakan API web service. Jadi jika ada aplikasi-aplikasi lain yang sharing data dari data Dapodik, ini memungkinkan untuk bisa komunikasi atau ngobrol dengan aplikasi Dapodik melalui fasilitas API web service. Oke, itu mungkin perihal tata kelola dan informasi data pendidikan untuk sesi pertama ini, perihal aplikasi Dapodik 2020-2021. Baik, terima kasih Pak Edi Setiadi atas paparannya. Insya Allah ini memberikan wawasan baru gitu ya, tambahan informasi terkait perkembangan data pokok pendidikan, mulai dari kebijakan sampai aplikasinya seperti apa, begitu ya. Bapak Ibu, nanti kita setelah ini akan masuk sesi tanya jawab. Akun kepala sekolah hilang, namun saat ditambahkan akun, emailnya terbaca sudah digunakan. Nah, jika kondisi ini ditemukan, yang pertama dilakukan adalah pastikan guru tadi atau kepala sekolah tadi itu belum punya histori memiliki akun selain guru. Ya, biasanya kalau selama ini sih kalau selama ini yang apa ya, keluhan-keluhan yang masuk itu setelah kita cek itu guru tersebut emailnya pernah didaftarkan sebagai email operator sekolah. Nah, itu biasanya. Ya, silakan dicek dari manajemen dinas apakah, atau kalau misalnya gurunya ini mutasi dari luar kabupaten, ya sebelumnya dia pernah ada histori di sekolah di luar kabupaten kota, silakan koordinasi dengan teman-teman dinasnya, ya, atau melalui helpdesk di teman-teman LPMP di ULT, nanti di cross check-kan. Nah, via komunikasi dengan teman-teman pengelola di dinas ya. Nah, nanti kalau misalnya dia datanya emailnya masih terdaftar sebagai operator sekolah atau sebagai admin sekolah, akun yang existingnya ini dinonaktifkan terlebih dahulu, dihapus terlebih dahulu, baru kemudian diregistrasikan lagi. Ya, itu cara yang paling simpelnya seperti itu. Jadi silakan di cross check apakah dia terdata sebagai operator sekolah, emailnya kalau sebagai operator sekolah. Pastikan yang sekolah tadi itu sudah memiliki akun operator sekolah yang lain, ya. Dan kalau misalnya hanya dia satu-satunya, ya pastikan dulu data Dapodiknya sudah sinkron. Kemudian kalau misalnya sudah sinkron, baru boleh melakukan pergantian akun. Karena kalau belum sinkron nanti ganti akun di tengah jalan biasanya nyangkut, karena akun yang digunakannya ini sudah terhapus statusnya, sudah tidak ditemukan lagi. Itu untuk akun Gapsek hilang. Rata-rata sih selama ini nyangkutnya itu karena email ini sudah digunakan sebagai terdaftar sebagai admin atau operator sekolah. Walaupun ada pernah kejadian juga emailnya itu malah ada email guru dan email sebagai dinas pun ada, itu pernah kejadian, tapi itu hanya beberapa ya. Kebanyakan sih emailnya itu sudah terdaftar sebagai admin atau operator sekolah. Kemudian yang ketiga, jika pada batas waktu yang ditentukan ini belum melakukan verifikasi, apakah datanya akan hilang, hapus atau. Nah, untuk saat ini kita belum ada arah ke sana, Pak ya. Jadi tindak lanjutnya nanti setelah batas waktu itu seperti apa nanti akan kita sampaikan kemudian hari. Yang jelas
kita belum ada rencana kalau sampai menghapus akun dan lain sebagainya, belum ada ke arah sana, Pak. Tapi nanti detailnya seperti apa, kita menunggu informasi selanjutnya, Pak. Yang jelas kalau untuk akun ini untuk saat ini kebutuhannya tadi yang sudah saya sampaikan, lebih kepada untuk akses masing-masing data guru ya. Tujuannya adalah agar masing-masing guru atau masing-masing PTK ini lebih leluasa melihat dan merawat datanya sendiri-sendiri, ya, merawat datanya masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya ternyata ada data yang keliru, maka guru tersebut yang bisa mengeceknya. Oh, ini data saya ini keliru, harusnya seperti ini. Jadi jangan sampai teman-teman guru ini tidak bisa meng-cross check atau dia tidak tahu data yang dikirimkannya itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Ya, jadi jika kemudian ada kondisi data yang keliru atau data yang tidak sesuai, itu bisa diketahui sedini mungkin. Itu jadi belum ada rencana seperti apa kalau misalnya setelah batas waktu ini masih belum terverifikasi, Pak. Kemudian ada tarik peserta didik PD tidak langsung masuk. Nah, ini kalau misalnya tidak langsung masuk rombel, ini harusnya sih kondisi-kondisi ini sudah fix, Pak ya, sudah fix ya. Kecuali kalau untuk yang luar Dapodik memang tidak langsung masuk rombel itu. Tapi kalau misalnya yang mapping dan rombelnya ada isiannya, harusnya ini kondisi ini sudah fix ya. Memang kemarin itu waktu 2 bulan pertama lah ya, 2 bulan pertama itu memang ada kondisi seperti itu. Namun kita pantau terus sehingga kondisi-kondisi itu problemnya di mana. Harusnya sih kondisi ini sudah tidak ada lagi, Pak, kecuali di luar Dapodik ya. Kalau tambah luar Dapodik memang masuknya itu tidak langsung masuk ke rombel, tapi peserta didiknya langsung masuk ke kalau misalnya ke tingkat rendah kan sekarang dari dinas ya yang bisa memindahkan rombelnya itu. Kalau misalnya tidak masuk di mapping ke tingkat rendah dulu baru kemudian di dinas. Tapi kondisi-kondisi ini harusnya sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. Tapi kalau misalnya masih ada ditemukan, mungkin nanti bisa minta sampel datanya, Pak, untuk kita cross check, untuk kita pelajari problemnya ada di sisi aplikasi di sebelah mana. Itu mungkin Bu Nuning untuk penjelasannya. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Untuk Pak Haiful, apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanggapi lagi? Pak Haiful? Sepertinya sudah ya. Pak Edi, ini lanjut yang tadi, pertanyaan Pak Haiful tadi yang nomor 3. Nah, ini juga ditanyakan lebih lanjut oleh Pak Handono. Langsung nomor 3 ya Pak ya. Kalau misal sampai tanggal 31 Oktober akun belum terverifikasi, apakah masih bisa diperbaiki atau mengganti akunnya? Mungkin kelanjutan pertanyaannya yang tadi. Oke. Kalau misal sampai tanggal 31 akun belum terverifikasi, apakah masih bisa memperbaiki mengganti? Masih bisa. Ya, jadi untuk akun ini tidak seperti cut off ya. Jadi kalau cut off itu kan sifatnya pada tanggal tertentu datanya itu akan diambil. Nah, kalau akun itu tidak. Jadi kita tidak langsung meng-cut off ya. Tidak seperti cut off itu, Bu. Berarti masih ada waktu untuk memperbaiki gitu ya. Ya, dan ini mungkin tambahannya kalau misalnya kalau kemarin itu kalau yang sudah verifikasi itu masih bisa akunnya diganti di dinas. Nah, sekarang fungsi mengganti email akun itu sudah kita tutup kalau udah verifikasi. Kalau belum verifikasi masih bisa disesuaikan dari manajemen sekolah. Namun kalau sudah verifikasi kita tutup. Ini tujuannya adalah apalagi terkait dengan Siplah itu, di Siplah itu ada kondisi ngunci. Masih ada pertanyaan, silakan mungkin bisa diketik di kolom chat terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita masih ada waktu akan kita jawab semuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sambil ini saya pastikan kembali narasumbernya.
untuk bisa bergabung di room kita. Pun yang belum terverifikasi sampai tanggal 31 Oktober masih ada informasi terkait siplah-siplah tadi, Pak. Oke, iya. Jadi kalau misalnya kemarin itu kita masih mengizinkan akun yang sudah terverifikasi itu sudah verifikasi. Kalau kemarin itu masih bisa diganti atau di replace, ganti emailnya dari manajemennya. Sekarang kita sudah tutup fasilitas itu karena terutama yang terkait dengan siplah itu. Jadi kalau misalnya histori pertamanya menggunakan email A, maka pembelanjaan selanjutnya untuk proses-proses selanjutnya dengan orang yang sama, ya akun yang sama itu harus menggunakan email yang sama. Itu ada kebutuhan sampai sana sehingga fasilitas untuk mengganti email yang sudah verifikasi terutama ya itu kita cegah. Nah, kita cegah. Ya, memang harusnya sih semua dicegah gitu kan ya. Tapi untuk saat ini kita mulai baru yang sudah verifikasi. Nah, jadi kalau misalnya ada akun yang sudah verifikasi, kemudian kalau misalnya mau ganti akun, lebih baik yang sudah verifikasinya dihapus. Akunnya dihapus, kemudian create akun baru dari sekolah. Jadi silakan dihapus akunnya, kemudian create akun baru. Itu kalau misalnya mau ganti akun prosedurnya. Jadi tidak mengganti atau tidak mereplace emailnya. Ya, kita mulai lakukan perapihannya adalah dengan menggunakan menghapus akun lama, kemudian kita tambahkan akun yang baru. Itu mungkin penambahan penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan ini semakin jelas gitu ya informasi terkait khususnya yang tadi yang pertanyaan. Pertanyaannya itu kan emailnya hilang. Kalau tidak salah, saya tidak salah tangkap ya. Kemudian setelah ditambahkan lagi, email sudah ada. Nah, kalau misalnya kepala sekolahnya ini tidak ada histori sama sekali, ya, apakah PTK-nya pernah terdeteksi sebagai PTK yang double? Atau kalau mau to the point, tolong diketikkan emailnya. Saya cek sekarang di chat. Pak Haiful masih bergabung ya dengan kita? 11. Oke, bentar. Ya. Saya cek ya. Kalau dari hasil pencarian saat ini akun tersebut dimiliki oleh ini. Kira-kira ini bukan Pak, maksudnya guru tersebut punya bertugas di SMP Negeri 2 Purworejo. Iya. Sebagai betul. Kepala sekolah. Iya, betul. Ini masih ada kok Pak, masih aktif. Tapi kalau dicek di SP-nya itu di daftar akun dia nggak ada. Di daftar akun nggak ada. Coba nanti kita cross check dari sekolah ininya Pak ya, dari sisi aplikasi sekolah. Yang jelas ini akunnya tidak masalah, sudah verifikasi dan aktif juga. Soalnya itu saya menemukan ada beberapa sekolah yang seperti itu, terutama yang SMP. Oke. Ya. Kalau saya lihat sih memang email ini digunakan, kalau saya lihat di datanya itu, email ini digunakan itu sampai sebanyak, pernah ada histori digunakan sampai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 3 akun Pak. Pernah digunakan oleh 3 akun yang berbeda email ini. Dengan nama yang berbeda. Email ini ya, email ini nih. Email ini. Ya, di history itu email ini pernah digunakan oleh 3 akun. Ya, tapi yang tersisa sekarang hanya 1 ini akun ini aja. Oh ya, siap. Sudah ya Mas Haiful. Ya, terima kasih Mbak. Pertanyaannya semua sudah bisa dijawab. Baik, Pak Edi, izin ini ada pertanyaan lagi dari Pak Handono. Saya share screen ya. Ini Pak Handono, ini ada 3 pertanyaan. Yang nomor 3 tadi sudah dijawab, berarti tinggal nomor 1 dan 2. Pak Edi, apakah untuk kepala sekolah yang menjadi PLT di sekolah lain untuk verifikasi akun PTK-nya dilakukan hanya di sekolah induk saja atau di sekolah non-induk juga harus verifikasi akun? Kalau untuk guru yang mengajar di lebih dari 1 sekolah, kalau saat penugasannya ini menggunakan tarik data PTK ya,
saat penugasan ini menggunakan tarik data PTK, artinya PTK-nya itu adalah PTK yang sama. Nah, kalau PTK-nya ini PTK yang sama, itu tidak apa istilahnya? Tidak perlu menggunakan verifikasi 2 kali, ya, karena akunnya induknya individunya adalah individu yang sama. Jadi cukup salah satunya diverifikasi, maka itu otomatis dimanapun dia bertugas itu statusnya verifikasi. Kalau ternyata ada yang tidak verifikasi, kemungkinan PTK tersebut memiliki akun double, ya, memiliki akun double. Atau kalau ada sampelnya boleh di-share sampelnya, sampel data PTK-nya supaya kita cek bareng-bareng. Nanti saya share screen, ini kondisinya akunnya double atau seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya akunnya tidak akun double dan menggunakan tarik PTK penugasannya, itu cukup satu verifikasi satu akun, itu kemanapun dia bertugas itu verifikasi akunnya gitu ya. Ikut. Nah, kalau misalnya terjadi akun double gitu gimana Pak Edi? Ya, akun double itu bisa dihapus salah satu dari manajemen dinas. Kalau misalnya ada sampelnya boleh nanti saya praktekkan sekarang. Kalau misalnya ada sampelnya yang akun double. Pak Handono masih bergabung di Zoom? Pak Handono? Ya, Bu. Ya. Ada sampelnya yang bisa langsung dicek oleh Pak Edi? Ya, soalnya kan gini, kemarin itu kan pertanyaan dari teman. Kebetulan kalau tempat saya kan nggak PLT. Kemarin itu kan dari teman tuh ada yang seperti itu, Bu. Jadi kepala sekolah mengampu, terus di induknya itu sudah diverifikasi, tapi di non induknya itu belum diverifikasi gitu loh, Pak. Makanya apakah harus dua-duanya diverifikasi gitu loh? Oh ya, berarti tadi sudah dijawab ya, cukup satu saja, nanti yang di satunya akan mengikuti gitu ya. Mungkin pertanyaan nomor 2 mau langsung atau saya bacakan saja Pak Handono? Atau kalau misalnya biar nggak penasaran, kalau boleh minta sampelnya, coba koordinasi Pak, minta sampelnya supaya maksudnya teman-teman yang lain pun kalau misalnya ada masalah yang sama, solusinya itu sama gitu kan, ya. Jadi bisa jadi satu masalah ini kan mungkin kan di tempat lain juga ada masalah yang sama. Nah, nanti saya share ini cara menyelesaikannya. Nah, sehingga kalau misalnya ada teman-teman yang lain mungkin yang tidak berani nanya, itu jadi tahu juga. Saya yakin ini mungkin ada teman-teman yang lain yang mendapatkan problem yang sama juga, tapi nggak berani nanya atau segan gitu, ya. Jadi harapannya dengan dicontohkan langsung kasus seperti ini itu, jadi teman-teman yang lain itu oh seperti ini ternyata gitu solusinya. Itu mungkin Pak. Ya, sudah terwakilkan. Ya. Baik, kita nyambung ya Mas Edi. Oh ya, monggo ya, Mas Edi. Ya, betul kata Mas Edi tadi, karena ada fitur terbaru, jadi silakan dipraktekkan saja, misalnya menemukan akun email yang berganda, tadi juga yang sesi pagi juga dibuktikan bahwa bisa diselesaikan di ranah dinas, nanti Mas Edi akan menunjukkan caranya, jadi nggak usah malu-malu, ini mumpung ada dokternya, kalau saya bilang dokternya di manajemen ini nanti sembuhnya biar penyakit itu tidak menular lagi ke yang lain, kan nanti bisa di-share ke operator yang lain untuk kasus kan kebanyakan di PTK ya Mas Edi, seperti yang berganda atau akun operator sekolah yang ternyata ada dua-duanya aktif dengan email yang sama atau berapa. Monggo teman-teman dari Klaten, Purworejo, mana lagi nih, saya nggak begitu apa karena ada 2 kelas nih. Terima kasih. Kendal gitu ya. Baik, berarti dari Pak Handono mohon nanti ada contoh gitu ya sambil kita menunggu. Siap. Ya. Itu dari admin dinas Klaten Mbak, Mas Faisal itu ada contohnya. Faisal mana? Nah mungkin Mas Faisal, mungkin sudah lapor ke Mas Faisal mungkin. Mas Faisal. Di chat Mbak, di chat ada NPS-nya, ada nama PTK-nya itu. Oh ya. Pak Edi, ada info ini dari Klaten, NPSN 20309548. Ya. Baik Bapak Ibu, kita menunggu Pak Edi gitu nggih. Suryanto.
Ini contohnya. Jadi PTK ini akunnya memiliki 2 akun yang berbeda. Yang satu sudah verifikasi, yang satu belum verifikasi. Nah, ini kalau misalnya login ke manajemen sekolah ataupun PTK, itu karena di tampilan yang manajemen sekolah dan PTK itu belum disesuaikan untuk mengakomodir multi akun yang munculnya itu hanya satu dan itu random. Kita tidak tahu yang sekarang muncul ini yang sudah verifikasi atau yang belum verifikasi karena dia random ya, random. Jadi mana yang muncul itu random. Nah, bisa saja dia munculnya yang sudah verifikasi atau yang belum verifikasi. Nah, kalau yang munculnya yang sudah verifikasi, kita kan tidak tahu kalau akunnya ini ganda. Nah, kalau misalnya yang di tampilan manajemen sekolah misalnya sudah verifikasi atau di PTK sudah verifikasi, tapi di manajemen sekolah ternyata belum verifikasi. Nah, ini sudah bisa kita tebak kemungkinan dia memiliki akun lebih dari satu. Ya, jadi gurunya ini Pak Suryanto ini akunnya ternyata ada histori dia pernah membuat akun lebih dari 1 kali. Ya, lebih dari 1 kali. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya kalau misalnya ada 2 akun ini adalah dengan menghapus salah satu. Ya. Mana yang dihapus? Yang dihapus adalah kita ada beberapa kondisi yang penanganannya berbeda. Yang pertama, kalau misalnya dia sebagai kepala sekolah, ya, dia sebagai kepala sekolah dan ada transaksi di Siplah untuk kebutuhan Siplah yang sudah ada transaksi sebelumnya, maka yang dimenangkan adalah email atau akun yang sudah digunakan pada transaksi Siplah. Itu kalau misalnya dia sebagai kepala sekolah. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kepentingan di sana, maka gunakan akun yang sudah verifikasi yang diutamakan. Ini yang sudah verifikasi berarti yang akun suryadharma@yahoo.co.id, yang belum verifikasi yang smp2cardo@gmail.com. Nah, kalau misalnya dia tidak ada kebutuhan untuk transaksi Siplah, ya, maka yang dihapus adalah yang smp2cardo@gmail.com ini yang dihapus. Ya, cuman tidak saya lanjutkan. Nanti untuk contoh aja, nanti takut mencari ininya karena ini datanya data live. Jadi itu kondisinya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah verifikasi dan belum verifikasi, nah ini silahkan dihapus salah satu, ya, dihapus salah satu dengan ketentuan adalah kalau memang dia sebagai kepala sekolah dan ada terkait dengan transaksi di aplikasi lain, ya, dalam hal ini saya contohkan adalah Siplah, maka yang dimenangkan adalah yang punya transaksi tersebut, akun yang memiliki transaksi tersebut. Nah, kalau misalnya dia tidak ada keterkaitan dengan aplikasi yang lain, ya, tidak ada keperluan dengan bersangkutan dengan aplikasi lain, silahkan pilih akun yang sudah verifikasi yang dimenangkan. Itu ketentuannya. Itu mungkin Bu Nuning penjelasannya. Monggo kalau misalnya ada yang diinikan lagi, mumpung saya masih share tampilan ini, silakan. Ini jadi kondisi akunnya begini nih. Ada waktu update, kemudian email loginnya mana, kemudian status verifikasinya apa. Tapi kalau misalnya akunnya hanya ada satu tadi, pada contoh sebelumnya itu kan cuman tidak ada tampil begini ya, cuman ada tampilan satu aja. Itu berarti akunnya hanya punya satu. Itu mungkin. Ya. Nah, ini Pak Edi lanjutannya, sampel PTK tersebut merangkap operator. Bagaimana dengan akun individu PTK-nya? Nah, kalau merangkap operator tadi penjelasannya lebih awal malah. Silahkan kalau misalnya merangkapnya sebagai operator, gini, kita cek dia sebagai operatornya di satu sekolah atau beda sekolah. Itu yang pertama. Ya, kemudian adakah akun lain selain akun tersebut? Itu urutannya. Kalau misalnya ada akun lain selain akun tersebut, ini aman. Jadi akun tersebut sebagai operatornya dinonaktifkan, kemudian supaya bisa digunakan sebagai akun guru saja. Nah, kalau misalnya ternyata hanya akun tersebut, jangan langsung dinonaktifkan. Kalau misalnya hanya akun tersebut, artinya akun tersebut bergantung untuk aplikasi Dapodik. Ada kebutuhan untuk sinkron. Silakan selesaikan terlebih dahulu sinkron Dapodiknya sampai selesai, sampai terkirim semua. Nah, setelah selesai, baru kemudian akunnya ini di-replace dengan akun baru. Akun yang sekarang bermasalahnya ini dihapus, kemudian create akun baru. Tapi dengan catatan, Dapodiknya sudah selesai.
Ya, jangan mengganti akun dalam kondisi Dapodik belum selesai. Karena kalau akun lamanya dinonaktifkan dalam kondisi belum sinkron, itu pasti tidak bisa sinkron. Karena dianggap akun tersebut sudah tidak aktif. Dan akun yang lama, yang baru belum turun. Gitu. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Di cross check dulu di sekolah tersebut ada akun lain atau tidak. Kalau misalnya ada akun lain, ya berarti tidak masalah dengan catatan akun lainnya ini sudah dipastikan bisa login ya, bisa login dan bisa mengerjakan Dapodik. Kalau misalnya tidak ada, nah untuk menggantinya pastikan dulu Dapodiknya sudah selesai, Dapodiknya sudah kirim, baru kemudian akunnya diganti dengan akun yang baru. Itu tahapan penyelesaiannya. Baik. Berarti Mas Faisal sudah ya, sudah informasinya tadi urut-urutannya untuk bagaimana caranya ketika akun tersebut menjadi operator juga, gitu ya. Kemudian ini dari Pak Handono. Ini masih satu topik yang sama ya Pak Edi ya. Terus kita operator sekolah untuk bisa mengetahui PTK itu memiliki akun double, cara mengetahuinya bagaimana? Ya. Tadi sudah diinfokan ya, belum ya? Ya, untuk akun untuk operator sekolah saat ini kita sesuaikan untuk penambahan fasilitasnya. Jadi karena kemarin itu ramenya itu pada komplainnya ke rame-rame ke layanan dinas. Jadi kita beri fasilitas untuk dinas dulu karena dinas kebingungan bagaimana cara menelusurinya. Nah, nanti kita ini sudah masuk agenda supaya dari sekolah pun bisa menelusuri sendiri gitu. Ya. Gitu, Bu. Berarti sampai saat ini baru lewat dinas ya Pak? Ya, baru lewat dinas yang bisa menyelesaikannya, yang bisa menghapusnya. Ya, nanti untuk sekolah kita menunggu informasi lebih lanjut begitu ya Pak. Pertanyaan yang sama dari Kecamatan Salaman Pak Edi. Jadi dari SD Negeri Paripurno, nama PTK Hanafiah, akun pada Verval SP status belum diverifikasi, tetapi ketika masuk pada Verval PTK-nya status akun sudah diverifikasi dan di aplikasi Dapodik terdeteksi akun belum terverifikasi. Berarti ini penyelesaiannya sama ya Pak Edi ya? Sama gitu. Ya, atau ada ininya nggak Bu? Ada sampel sekolahnya? Ada itu SDN Paripurno. Oh, yang NPSN 2037 4475. Oke, ya. Kita cek ya. Ini NPSN-nya, nama sekolahnya SD Negeri Paripurno. Tadi nama ininya siapa? Hanafiah. Iya. Hanafiah. Oh, ini emailnya malah 3, Bu. Bentar saya tampilkan. Ini lebih keren lagi nih. Ini lebih keren lagi, emailnya ada 3. Bukan sekedar double tapi triple ya Pak? Ya, triple. Nah, ini emailnya ada 3. Ya. Emailnya ada 3 dengan menggunakan, akunnya ada 3 dengan menggunakan email yang sama semua. Ini gimana? Kayaknya ini keklik double ngekliknya ini. Kayaknya nggak sengaja keklik double berkali-kali. Nah. Ini sama, kasusnya sama, penyelesaiannya pun sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya. Jadi dihapus, kemudian disisakan yang tidak terkait dengan yang lain ya. Kalau ini kelihatannya kasusnya tidak nyangkut ke operator sekolah karena hanya duplikasi aja mungkin ya. Jadi kalau misalnya dia perannya yang tidak ganda, ya. Kalau tadi sebelumnya kan peran sebagai, nah kalau kasusnya yang tadi yang Pak Suryanto ini kan sebagai guru dan sebagai operator sekolah ya. Nah kalau yang Ibu Hanafiah ini, kalau misalnya perannya akunnya ada 3 tapi perannya guru semua, kita hapus saja yang belum verifikasi, ya. Kita hapus yang belum verifikasi, nanti disisakan yang sudah verifikasi, itu otomatis di mana-mana munculnya sudah verifikasi karena memang cuma ada 1, jadi munculnya tidak random, ya. Mungkin bisa dikonfirmasi ini ada sebagai operator atau guru semuanya akunnya. Tadi yang nanya siapa ya? Kecamatan Salaman. Ya, mungkin bisa dikonfirmasi ini nyangkutnya hanya sebagai guru saja atau sebagai operator juga. Ini status
perannya hanya sebagai guru saja atau sebagai operator juga Ibu Hanafiah ini? Misalnya hanya sebagai guru saja, saya hapus sekarang. Ya, Ibu Hanafiah ini kepala sekolah di SD Negeri Ngargoretno 1 dan di SD Negeri Paripurno. Kemudian induknya di SD Negeri Paripurno. SD Negeri Paripurno dan SD Ngargoretno 1. Ngargoretno 1. Oke, ya. Kemudian apakah ada transaksi siplah yang pernah ditransaksikan oleh Ibu Hanafiah ini? Belum sepertinya. Oke, kalau belum, mungkin penyelesaiannya bisa saya bantu selesaikan sekarang dengan menghapus akun yang belum verifikasi. Jadi ini ada akunnya ada 3, yang 1 sudah verifikasi, yang 2 lagi belum verifikasi. Kalau memang tidak ada transaksi belanja di Siplah, belum pernah ada transaksi sama sekali, maka kita sisakan yang sudah verifikasi. Begitu Bu ya? Iya. Baik, saya hapus. Udah itu. Jadi itu tadi akun yang 3 tadi, 2 akun sudah saya hapus. Jadi saya sisakan akun yang sudah verifikasi saja. Bentar, tinggal saya 1 ya Pak ya? Iya. Jadi kalau misalnya akunnya ini hanya memiliki 1 akun seperti ini, jadi dia yang tersisa hanya akun login sebagai guru hana 04165@gmail.com. Kemudian status akunnya sudah verifikasi dan akunnya dalam kondisi aktif itu. Ya, pertanyaan yang belum sempat terjawab. Pak Edi, ini saya share pertanyaan masih ada beberapa nih ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 mungkin ya. Nah, Pak Edi, mungkin ini beberapa terkait peserta didik tadi, Pak. Kalau misalnya disimpulkan saja bagaimana, Pak? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini untuk siswa mutasi dari Kemenak yang mutasi ke sekolah naungan Kemdikbud, apakah langsung push ke verbal PD, kemudian kenapa tarik PD siswa pindahan sesama pengguna Dapodik tidak masuk di rombel tujuan? Kira-kira ada seperti tampilan gitu ya Pak ya, untuk teman-teman bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan peserta didik ini Pak Edi. Ini kelihatannya sih harus satu-satu yang dijelaskannya. Ya, Pak, ya? Iya, beda-beda soalnya. Ini yang pertama ini mengenai siswa dari Kemenag yang mutasi. Ini maksudnya dari Kemenag ini dari madrasah ya. Saya anggap dari madrasah lah. Karena kalau misalnya dari Bimas selain Bimas Islam itu no problem. Karena di Kemenag itu kalau misalnya untuk yang Katolik itu kan menggunakan Dapodik juga, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, yaitu yang selain Bimas Islam itu menggunakan aplikasi Dapodik yang sama. Jadi nggak ada masalah. Nah, mungkin yang dimaksud ini adalah yang dari madrasah ya. Nah, kalau dari madrasah begitu di entry di luar Dapodik kemudian di approve oleh Dinas Pendidikan. Nah, data yang ada di Dapodik itu semua data yang ada di Dapodik itu ngalir ke di Pusdatin ya. Dalam hal ini Perpal ini di Pusdatin. Nah, secara aliran data itu otomatis masuk ya, otomatis masuk. Namun apakah otomatis untuk NIS-nya yang dari sekolah naungan Kemenag apakah langsung? Ternyata, bentar, saya bingung memahaminya. Untuk siswa mutasi dari Kemenag yang mutasi sekolah naungan Kemdikbud untuk NIS-nya. Ini maksudnya NIS-nya waktu di Kemenag udah ada belum ya? Atau kita coba berkomunikasi dengan Pak Handono. Pak Handono masih bergabung? Pak Handono. Yang jelas kalau aliran datanya, kalau dari Dapodik itu ngalir data ke Verpal. Nah, namun kalau misalnya yang dimaksudnya ini, apakah langsung diterbitkan NISN atau tidak? Nah, ini saya kurang paham ya di prosedur di Verpal itu seperti apa, karena ini sudah di luar ranah saya lagi di Verpal.
Nah, di verbal ini saya kurang paham apakah begitu ada data masuk langsung diterbitkan NISN atau apa harus di verbal dulu, diproses dulu. Nah, apa ini proses di sana saya kurang paham ya. Cuman kalau dulu sih kalau yang tingkat awal ya, tingkat awal itu bisa langsung diproses itu kalau yang tingkat awal. Cuman kalau yang tingkat tengah-tengah ini yang mungkin harus di verbal dulu oleh sekolahnya, di verbal PD. Itu jadi kondisinya begitu antara tingkat awal dengan tingkat di atasnya berbeda. Kemudian yang kedua, kenapa tarik PD siswa pindahan sesama pengguna Dapodik tidak masuk di rombel tujuan? Tidak masuk di rombel tujuan. Nah, ini kasusnya ini harus di ini ya, karena kasus ini kalau tadi sebelumnya juga sudah ada yang nanya ini ya, ada yang nanya ini kalau misalnya dulu awal Dapodik rilis itu memang banyak kasus begini. Nah, cuman harusnya sih setelah 2 bulan Dapodik rilis tuh permasalahan ini harusnya sudah solve ya. Kalau misalnya masih ada ini kasuistis harus dicek lagi. Kalau misalnya ada sampel datanya bisa kita cek sampel datanya itu supaya kita cross check ya, kita cross check apakah ada sesuatu di datanya. Tapi harusnya kondisi ini permasalahan ini harusnya sudah solve ya harusnya. Kemudian yang ketiga, perwakilan OP Muntilan mau tanya, siswa di Dapodik dan verbal PD kok bisa berbeda ya? Nah, yang hilang di verbal PD siswa kelas 1 dari RA yang tidak muncul. Mungkin dari verbal PD ini belum narik data terbaru mungkin. Jadi yang data yang di Dapodik itu belum ditampilkan di data Dapodik yang terbaru mungkin belum ditampilkan di verbal PD mungkin ya. Tapi nanti kita coba teruskan pertanyaannya ini ke teman-teman pengelola verbal mungkin Bu ya. Yang lebih tahu kondisi data di sana. Kemudian yang ngeluar izin bertanya terkait verbal PD, verbal ponsel kalau diizinkan. Aduh, saya nggak paham sebenarnya verbal ini, apalagi verbal ponsel. Baik, kalau seperti itu apakah kita bisa beralih ke Sarpras Pak Edi? Boleh Bu. Yang ini Pak, yang dari Mas Besus ini, nomor 2 ini Pak. Data kondisi Sarpras sudah update dan sync, tapi di manajemen belum update. Ya, rekap di manajemen memang belum mengakomodir formula dari dari PUPR ya. Yaitu sedang masih masuk PR itu karena masih ada antrian lain yang dikerjakan ya. Jadi memang di manajemen kalau direkap memang belum formulanya belum mengakomodir formula PUPR itu kalau direkap di manajemen ini maksud. Baik Pak Edi, mungkin ada ini terakhir ya Pak Edi ya, karena waktu kita juga sudah 11 menit. Mungkin ada informasi ke teman-teman Pak Edi terkait kualitas data Sarpras yang benar itu seperti apa? Mungkin bisa sekaligus untuk menutup materi ini. Oke, sebenarnya itu ada paparannya Bu. Mungkin singkat aja biar ada informasi gitu ya terkait Sarprasnya. Sebenarnya itu satu paparan sendiri itu. Oh gitu ya. Iya, ada satu paparan tersendiri itu. Iya, untuk slide-nya itu bentar ya, saya tampilkan saja atau nanti saya share aja sekalian. Mungkin Mas Sony, monitor Mas Sony. Itu ada satu ya Mbak, gimana? Iya, mungkin lebih spesifik gitu Sarpras yang seperti apa, karena menurut Pak Edi ini harusnya satu paparan tersendiri gitu. Ya, memang betul Mbak, ada paparan sendiri untuk Sarpras. Mungkin sekilas saja Mas Edi, yang kerusakan berat, tentang tadi itu tentang kualitasnya ya, kualitas datanya itu seperti apa gitu kan. Oke, ini aja dulu lah. Nah, kalau kita misalnya yang singkatnya saja, udah tampil Bu ya? Sudah Pak Edi, silakan. Yang pertama ini tinggi ruang terisi dengan benar dan wajar. Nah, ini maksudnya adalah yang dimaksud dengan benar dan wajar itu
kita dimensi di Dapodik itu menggunakan dimensi meter, maka kalkulasinya pun kita anggap kewajarannya itu dari dimensi meter itu tersebut. Nah, misalnya kemarin itu kita pernah menemukan ada baik itu tinggi, lebar, ruang, itu yang tidak wajar. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi, operator sekolah menganggap dimensinya itu bukan meter, tapi sentimeter. Kita pernah menemukan ada ruang kelas, itu panjangnya, isiannya itu 700. Ya, artinya ada ruang kelas yang panjangnya 700 meter, 7 kali lapang bola. Nah, setelah kita cross-check, ternyata operator sekolah menganggap isiannya itu sentimeter, makanya dia ngisi 700 itu anggapannya adalah 7 meter. Itu salah satu contoh kasusnya. Ya, jadi kita ada yang namanya validasi itu yang kita anggap tidak wajar itu, kemudian kita kumpulkan datanya. Itu yang dari dimensi. Kemudian dari kondisi fungsi. Misalnya contohnya itu lab komputer, tapi isinya tidak ada komputer sama sekali. Ya. Atau kita pernah menemukan itu di sekolah itu ada kepala perpustakaan tugas tambahannya, tapi di prasarana tidak ada prasarana yang jenisnya perpustakaan satupun. Nah, ini yang tidak wajar. Jadi ada kondisinya itu yang ada fungsinya itu sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau misalnya ada lab komputer, isi lab komputer pun prasarananya harus ada komputernya minimal. Ya. Atau misalnya ada perpustakaan, tapi di dalam perpustakaan itu isinya tidak ada sama sekali buku. Nah, ini yang kita anggap tidak wajar. Nah, kemudian yang kita anggap mutakhir, ini adalah sekolah melakukan pembaharuan data periodik kerusakan sarana prasarana pada semester berjalan. Jadi, prasarana itu memiliki kondisi atau kerusakan lah simpelnya, yang tiap semester itu minimal 1 kali harus diupdate. Ya, harus diupdate. Ya. Tadi juga oleh Pak siapa tadi yang membuka acara, itu kan sempat disinggung. Itu ada data periodik, ya. Data periodik memang di Dapodik itu ada tool yang mempermudah pengisian data kondisi, baik itu periodik siswa dan lain-lain. Nah, data ini karena ada kondisi yang diupdate-nya otomatis, ini kadang diotomatiskan. Nah, ini yang kita anggap tidak mutakhir ya akhirnya datanya. Karena apa? Kalau memang kondisinya memang dari tahun ke tahun, dari semester ke semester tidak ada perubahan, it's okay. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya prasarana pasti tiap semester itu misalnya ada gentengnya yang jatuh satu, ya, kemudian ada lampunya, kabelnya yang putus, misalnya udah diganti kabelnya, atau ada kerannya yang mati dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi perubahan ini di-capture tiap semester, diupdatekan dan disampaikan ke kita. Ini yang dimaksud dengan kita maintain kualitas datanya up to date, mutakhirnya tetap kita maintain. Itu. Jadi tiap semester, tiap perubahan data itu kita sampaikan. Ya, jangan sampai kayak contohnya ini kalau misalnya bukan prasarana ya yang tadi disampaikan itu contohnya peserta didik. Memang ada di kita ada kondisi peserta didik dan ini sudah menjadi joke di mana-mana ya, karena contohnya ini Dapodik ini sudah umur 9 tahun, itu kalau misalnya dulu awal Dapodik itu siswanya kelas 1, sekarang siswanya sudah SMP kelas 9. Nah, itu kita pernah menemukan siswa yang dari kelas 1 SD sampai kelas 39, tinggi dan berat badannya sama selama 9 tahun. Nah, ini tentu saja kita anggap ini tidak wajar. Ya. Kecuali ya kalau sampai ada yang kayak gini, ini kan ya kalaupun ada itu sangat-sangat langka lah ya. Misalnya dari kelas 1 SD itu tingginya 90 cm sampai kelas 9 SMP masih 90 cm aja. Kemudian beratnya misalnya dari kelas 1 SD itu 25 kilo. Masa iya sih sampai SMP kelas 9 masih 25 kilo gitu kan. Ini cacingan atau apa gitu kan siswanya. Ini kondisi-kondisi yang tidak wajar. Jadi kondisi yang wajarnya itu adalah selalu tiap periode tuh memang ada kewajaran updating data yang kondisi yang wajar kalau untuk prasarana. Itu aja sih kalau secara simple, secara sederhananya. Cuma kalau misalnya secara detailnya ini ada poin-poinnya per komponen data tuh memang ada paparannya tersendiri. Itu Bu. Ya. Intinya selalu diupdate per semester gitu ya Pak Edi ya untuk terkait sarprasnya. Baik. Bapak Ibu, informasi yang Bapak Ibu terima langsung dari
tim pengembang Dapodiknya mohon nanti juga bisa diteruskan ke rekan Bapak Ibu di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Begitu nggih? Pak Edi, terima kasih banyak atas informasinya, atas tambahan wawasannya bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman operator di daerah gitu nggih, untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan terkait Dapodik. Mengingat waktu kita sudah jam 16.18, sebelum kita masuk ke acara penutupan, saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dan juga belum mengisi evaluasi kegiatan, mohon untuk bisa mengisi di link yang sudah diinfokan di kolom chat gitu nggih. Atur nuwun Mbak Nuning. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua kalinya saya muncul ini Bapak Ibu, bertemu dengan Bapak Ibu. Namun mohon maaf tadi di tengah-tengah Bapak Ibu berdiskusi dengan dengan berdarah-darah atau dengan hebatnya tadi, saya itu kebetulan ada kegiatan persiapan WBBM, jadi ini baru nongol lagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, Mas Edi Setiadi, pengembang Dapodik dari PAUD Dikdasmen, dan juga teman-teman panitia yang saya hormati. Pertama-tama, alhamdulillah sampai siang atau sampai sore hari ini kita masih di ruang maya ini untuk berdiskusi tentang data pokok pendidikan. Sekilas tadi saya mengikuti banyak hal yang didiskusikan, ada tentang akun, ada kayaknya yang banyak tadi akun ya, ada siswa yang hilang gitu ya. Kemudian tadi Mas Faizun, terima kasih sudah memberikan kesan dan pesannya. Ada dua hal mungkin yang disampaikan beliau terkait, yang pertama itu beliau menyatakan sepertinya ada banyak permasalahan terkait kompetensi operator gitu. Misalnya untuk buka akun pakainya HP, kemudian HP-nya bisa hilang, itu kan saya pikir mungkin karena pemahaman gitu, pemahaman yang belum belum baik terkait bagaimana akun itu bekerja. Jadi masih banyak hal yang harus kita kerjakan untuk mengedukasi teman-teman operator sekolah tentang data, tentang IT dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Rasanya kurang bijak, ini sudah pukul 16.33. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Edi Setiadi, luar biasa pencerahannya kepada kami semua, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman operator dari Dinas Pendidikan maupun dari Korwil Kecamatan, dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, kemudian Klaten dan Kendal. Mudah-mudahan kegiatan kita sore hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan di Jawa Tengah, terutama di Kendal, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Purworejo. Saya juga mewakili teman-teman, Mbak Nuning, Mas Soni, kemudian teman-teman panitia, ada yang bekerja di belakang layar ini, mewakili mereka mengucapkan atau memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini banyak kesalahan, banyak mungkin Mbak Nuning atau saya kepleset kata-kata yang kurang sopan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan yang terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dedi Gunawan MED yang sudah bersedia menutup kegiatan ini secara resmi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tanda akhir, simaklah Mars LPMP Jawa Tengah. LPMP Jawa Tengah siap mengabdi untuk ibu pertiwi.